Yosua pasal yang ke-24, saya akan bacakan mulai ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Sera yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Demikianlah firman Tuhan buat kita sekalian. Kiranya kita berbahagia kalau kita menyimpan firman dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya ingat sekali ketika merenungkan tema ini, Waiting to Die. Ya, bagi berapa banyak anak pemuda, rasanya sekali lagi kematian bukanlah sesuatu yang begitu menakutkan mungkin. Karena kita berpikir sangat sederhana, yaitu kematian biasanya itu hanya terjadi kepada mereka yang sudah usia tertentu. Tetapi saya ingat sekali kejadian yang saya alami, saya masih menginjak SMA, atau kurang lebih SMA, atau mungkin tingkat 1 kuliah. Ya, peristiwa ini diawali dengan ketika saya pulang ke rumah, lalu saya mendapati papa saya waktu itu, ya karena mama saya lagi ada di Medan, papa saya sudah membereskan barang, ya, koper dan lain sebagainya, lalu mengatakan hari ini juga kita berangkat ke Medan. Karena nenek saya di Medan yang ditunggui oleh mami saya saat itu sudah meninggal dunia. Nah, waktu saya mendengar informasi ini, tentu saja saya tidak terlalu terkejut. Karena sudah cukup lama saya mendengar bahwa nenek saya ini seringkali keluar masuk rumah sakit. Oke, anyway, singkat cerita, kami berangkat ke Medan. Nah, sampai di Medan saya dijemput oleh tante saya, yaitu kakaknya dari papa saya. Saya ingat sekali waktu itu tante saya mungkin usianya belum sampai 50 atau mungkin 50 something lah ya. Masih sangat muda saat itu, masih sangat kuat. Ya. Bahkan waktu dijemput pun kita naik mobilnya, di mobil dia duduk di sebelah saya, dan tante saya masih sempat ngobrol. Bukan hanya ngobrol, tapi dia juga menjanjikan untuk mengajak saya keliling kota Medan, karena saya jarang sekali ke Medan saat itu. Lalu kami tiba di rumah duka. Di rumah duka itu suasana sudah sangat menyedihkan lah ya. Bukan menyedihkan orang-orangnya, tapi mereka sangat bersedih karena kehilangan orang yang dikasihi. Lalu kami masuk, bergabung di dalam suasana duka tersebut, dan saya pergi ke belakang untuk mengambil sesuatu. Nah, pada waktu pergi ke belakang, tiba-tiba ada suasana yang berbalik dan berubah. Apa yang terjadi? Itu tante saya itu sedang dibopong. Tante saya ini dibopong oleh banyak orang, oleh saudara-saudara saya, lalu minta minum. Begitu diminumkan, dia muntah. Nah, seketika saya diminta untuk ngambil kunci mobil, ya, lalu mengendarai kendaraan tante saya itu di kota Medan. Saya nggak tahu jalannya. Hanya ditunjukkan kiri, kanan, lurus, dan seterusnya. Tidak lama kemudian, cepat sekali, kami tiba di rumah sakit. Nah, setelah sampai di rumah sakit, tidak lama kemudian, tante saya keluar dari sebuah ruangan, lalu didorong oleh seorang suster. Nah, saya berpikir bahwa tante saya sudah sehat. Tapi waktu melewati saya sangat terkejut sekali karena saya mendapati wajah dari tante saya ini sudah putih, pucat, lalu di hidungnya ada kapas, di telinganya ada kapas, dan seketika pecahlah tangisan dari keluarga kami yang ada di rumah sakit saat itu. Ya, saat itu juga tante saya ikut meninggal dunia. Nah, peristiwa ini begitu sangat mengagetkan saya. Di satu sisi saya menemui sebuah fakta kenyataan bahwa nenek saya sudah meninggal dunia karena usianya memang sudah cukup tua. Tetapi baru 1 jam atau mungkin tidak sampai 1 jam, saya ngobrol dengan seorang tante yang sehat, bahkan berjanji untuk mengajak saya di Medan. Teman-teman tahu nggak sih waktu saya itu menghampiri rumah duka pada saat tante saya akan dikuburkan gitu ya. Saya dipeti mati dalam hati, saya bertanya, Tuhan, begitu engkau jahat sehingga kau memanggil tante saya, padahal tante saya ini masih punya janji untuk ngajak saya keliling-keliling kota Medan. Saya tidak terima dengan fakta yang telah terjadi saat itu. Tetapi tidak hanya sampai di sana, teman-teman. Ketika saya pulang ke Bandung, di dalam hati dan pikiran saya muncullah kegelisahan. Gelisah yang amat sangat. Kenapa? Karena saya berpikir begitu sangat cepat dan singkatnya hidup manusia. 1 jam lagi yang lalu, tante saya yang meninggal dunia. Saya lalu berpikir, 1 jam kemudian, mungkinkah papa mama saya yang meninggal dunia? 1 jam kemudian, atau mungkinkah saya sendiri yang akan
pulang ke rumah Tuhan. Nah, dalam peristiwa yang seperti ini membuat saya kemudian dipaksa untuk memikirkan ulang arti kehidupan. Memikirkan ulang apakah sesungguhnya yang kita sedang gumulkan di dalam kehidupan ini, teman-teman sekalian. Nah, saya tidak tahu dengan pengalaman teman-teman, tapi kiranya apa yang saya alami ini juga menjadi sebuah perenungan buat kita. Supaya kita kemudian menyadari bahwa kehidupan di tengah dunia ini ada waktunya. Ada waktu kita lahir, ada waktu kita meninggalkan dunia, ada waktu kita bekerja, ada waktu kita tidak lagi bisa bekerja, teman-teman. Dari sebuah fakta yang semua manusia, siapapun dia, akan hadapi suatu kali kelak. Tapi ironisnya, celakanya, kita tidak pernah memikirkan arti tentang kehidupan sampai tiba pada saat waktunya. Kita tidak lagi punya kesempatan untuk bisa mengambil keputusan yang lebih baik untuk kehidupan kita di tengah dunia ini. Betul nggak sih? Penyesalan itu selalu terjadi di belakang. Nah, pada waktu kita ini sudah menjalani kehidupan di masa muda dan kita merasa hidup saya fine-fine saja, kematian masih jauh dari saya, kita kemudian membuang banyak waktu yang telah kita jalani. Saya tahu teman-teman, sebelum kita memikirkan tema ini ada banyak tema-tema lainnya yang memang disusun oleh pusat kerohanian untuk kita memikirkan tentang apa arti kehidupan. Tapi di bagian ini kita mencapai satu fase kehidupan. Ketika kita sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, kita terus berjalan di dalam sebuah masa dan waktu yang suatu kali kelak, masa dan waktu itu akan berhenti dan berakhir bagi kita. Apa yang kita tanyakan tentang kematian sesungguhnya adalah menunjukkan apa yang kita cintai saat kita masih hidup. Bagaimana kita memikirkan tentang kematian, itu sebenarnya menunjukkan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Tahu nggak sih? Ada sebuah kisah yang lucu juga sih. Ada seorang bapak yang sangat kaya raya dan punya banyak anak. Ketika dia akan meninggal dunia, dia tahu dia akan meninggal dunia, dia memanggil semua teman anak-anaknya. Dia memanggil si Asep, si Ujang, pokoknya semua anaknya berkumpul di sana. Nah, ketika sudah berkumpul di sana, lalu si bapak yang sudah mau meninggal dunia ini kemudian absen. Asep, ada nggak? Ada, Pak. Ujang ada nggak? Ada, Pak. Rahayu ada nggak? Ada, Pak. Semua ada di sana. Lalu si bapak kemudian mengatakan demikian. Kenapa kalian ada di sini semua? Kenapa kalian tidak bagi tugas? Kalau kalian ada di sini semua, siapa yang jaga tokonya Papa? Sampai mau mati saja, dia masih bisa memikirkan tokonya siapa yang jaga. Kalau semua anaknya hadir di dalam kehidupan dia saat itu, dia akan meninggalkan dunia ini. Tapi inilah yang sedang kita hadapi, teman-teman. Bagaimana kita memikirkan kematian akan menentukan dan menunjukkan apa yang sebenarnya kita cintai di dalam kehidupan ini. Seorang aktor, udah tua, memang ini zaman saya, George Clooney, itu pernah mengatakan sebuah kalimat, I don't believe in heaven and hell. I don't know if I believe in God. All I know is that as an individual, I won't allow this life, the only thing I know to exist, to be wasted. Bagi George Clooney, dia mengatakan, saya tidak tahu apakah ada surga, apakah ada neraka. Yang aku tahu hari ini adalah, yang eksis hanyalah hidup. Yang eksis hanyalah apa yang kurasakan, apa yang kunikmati, apa yang kulihat. Maka aku tidak mau perjalanan kehidupan yang ada eksis ini untuk kemudian sia-sia. Jadi bagi George Clooney, hidup hanyalah perkara hari ini. Di dunia ini, hidup tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka. Tetapi aneh sekali ketika manusia diperhadapkan dengan kematian, hampir dipastikan semua manusia mengalami sebuah ketakutan. Entah itu ketakutan akan mengetahui ada atau tidak kekekalan, atau mungkin ketakutan meninggalkan seseorang yang dia kasihi di dalam dunia ini. Hari ini kita akan coba melihat Yosua pasal 24 tadi. Ayat yang ke-29 dikatakan, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun. Tentu saja kata peristiwa-peristiwa ini menunjukkan seluruh perjalanan Yosua dengan bangsa Israel, atau bisa juga kita pahami sebagai sebuah kejadian satu fase sebelum kemudian dia meninggal dunia. Apa yang terjadi bagi Yosua saat itu? Peristiwa-peristiwa ini adalah sebuah bagian ketika Yosua mengingat perjalanannya selama dia hidup
Ketika dia melayani Tuhan dengan semua perjuangan yang harus dia hadapi, dia mengingat dan dia menyampaikan seluruhnya itu kepada jemaah Israel. Dia mencoba untuk mengevaluasi, dia mencoba untuk menganalisa, dia mencoba untuk melihat detail-detail di dalam kehidupannya. Dan yang sangat menarik adalah kalau kita melihat di dalam Alkitab, apa yang Yosua katakan dan sampaikan mengenai semua perjalanan hidupnya di tengah-tengah dunia ini, dimulai dengan sebuah kalimat yang sangat penting sekali. Pasal yang ke-24, ayat yang kedua. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dan yang menarik, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ayat 3, tetapi aku, yaitu Tuhan, mengambil Abraham bapamu itu. Yosua memulai menganalisa hidupnya dengan sebuah peristiwa. Ketika ada dua kelompok saat itu, yaitu nenek moyang mereka yang menyembah kepada Allah lain, dan kemudian dia melihat bagaimana Tuhan Allah mengambil Abraham. Maka poin yang pertama adalah tentang pemilihan Allah. Jelas sekali, clear sekali bahwa Yosua tidak melihat hidupnya sebagaimana dia hidupi saja, tetapi dia tahu bahwa dimulai jauh sebelum dia bisa hari ini dan akan meninggal dunia, dimulai dari sebuah peristiwa bahwa Allah berperkara di dalam kehidupan manusia. Di tengah-tengah kehidupan yang menyembah berhala, di tengah-tengah kehidupan nenek moyang mereka yang tidak mencari Tuhan, tetapi mereka menyembah dewa-dewa yang lain. Di sanalah Allah berperkara. Dia mengambil Abraham. Dia mengambil Abraham. Dan kata mengambil Abraham memberikan sebuah petunjuk yang sangat jelas bagaimana Allah di dalam kedaulatan kasih dan anugerahnya mau mengikatkan janji kepada manusia. Bayangkan, ini Abraham, janji Allah kepada Abraham. Allah yang tidak terbatas, seakan-akan membatasi dirinya dan mau mengikatkan janji kepada Abraham. Teman-teman sekalian, ini bukan main-main. Karena di dalam iman Kristen, kita mengenal covenant theology. Teologi perjanjian. Dari bagaimana Allah yang kemudian menciptakan segala sesuatu dengan sangat baik, dan manusia kemudian berontak jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan Allah tidak membiarkan manusia yang berdosa itu. Tapi dia berikhtiar. Dia memiliki sebuah rencana. Dia menginisiasikan sebuah proses keselamatan yang dimulai dari dirinya sendiri. Dan ketika dia akan mengambil manusia tersebut, dia berjanji kepada sang manusia. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dari sanalah jalan panjang yang kemudian kita melihat sang Mesias dinyatakan di dalam keturunan manusia. Hal yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Yang ini membuat kita kemudian memikirkan bahwa hidup yang aku dan engkau jalani hari ini bukan hanya sekedar menit demi menit, jam demi jam, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. No. Kita bicara tentang sebuah aspek kehidupan dalam kurun waktu di mana kita sadar bahwa Allah sudah memilih aku dan engkau hari ini. Halo? Tuhan Allah memilih engkau. Dari sekian banyak peristiwa, sekian banyak manusia di bawah kolong langit ini, Tuhan Allah menyatakan firman-Nya kepadamu. Oh teman-teman sekalian, betapa sangat bersyukurnya Anda. Kalau di masa muda Anda masih bisa mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar, tetapi mata rohani Anda dibukakan sedemikian. Sehingga engkau bisa mengerti, bisa memahami betapa besar cinta kasih Yesus untukmu. Di dalam pemilihan yang seperti inilah, kita sadar bahwa aku manusia yang tidak ada apa-apanya, tidak ada kuat dan gagahnya, tidak punya ketampanan, kekayaan apapun yang bisa kubanggakan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Allah tetap memandangmu dan mau memanggilmu menjadi anaknya, menebusmu dari dosa, bahkan memakaimu menjadi rekan sekerja Allah. Coba perhatikan ayat-ayat ini. Ayat yang ketiga, Yosua mengatakan, aku mengambil Abraham. Tuhan Allah mengambil Abraham. Tapi tidak hanya mengambil Abraham, ayat yang ke-6 dikatakan, aku membawa nenek moyangmu keluar dari perbudakan dari Mesir. Bukan hanya membawa keluar dari Mesir. Ayat yang ke-8, aku membawa kamu ke negeri orang Amori. Di sana tentu saja kita bisa melihat banyak sekali peperangan.
Mereka harus berjuang menghadapi masalah dan tantangan. Tapi dikatakan, aku yang membawa kamu. Ayat yang ke-13, demikianlah ku berikan kepadamu negeri. Jadi dari ayat-ayat ini, Yosua ingin menjelaskan kepada pembacanya bahwa Allah yang memilih umatnya untuk berjalan. Sebuah bentuk tipologi, gambaran samar-samar bagaimana bangsa Israel yang ada di perbudakan dilepaskan. Dengan 10 tulah dinyatakan. Keajaiban Tuhan dinyatakan sehingga mereka bisa keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Artinya apa sih? Tuhan waktu milih orang, itu bukan hanya memilih, tapi dia memilih untuk mendesain dan men-set ulang, mengkalibrasi ulang tujuan hidupnya, guys. Jadi kalau kita hari ini ditanya, apakah aku tahu aku dipilih Allah? Apakah aku tahu bahwa aku ini adalah anak Allah? Apakah aku tahu hari ini bahwa aku ketika meninggal dunia akan menempati tempat di surga? Dan jawabannya adalah Alkitab mencatat dari buahnya lah engkau bisa mengenal pohonnya. Artinya bagaimana kita bisa men-setting ulang kehidupan kita, guys. Tujuan kita, direction kita. Apa yang kufikirkan hari-hari ini? Pada waktu aku memilih untuk kuliah, apa yang kufikirkan? Pada waktu aku memilih untuk mencari pasangan hidup, guys. Waktu aku memilih menggunakan media sosial, apa yang kufikirkan? Apakah semua aktivitas itu adalah semua hal yang mendorong kita untuk fokus kepada direction, kepada tujuan, kepada destinasi kita? Karena umat pilihan Allah tidak hanya sekedar dipilih, lalu nanti hidup, dan nanti mati masuk surga. No. Pada waktu Tuhan memanggil kita, memilih kita, Dia menebus dosa kita untuk sebuah purpose, untuk sebuah tujuan, untuk sebuah desain yang Tuhan ingin untuk kita nyatakan. Maka dalam perjalanan itu dikatakan di sana, aku membawa kamu ke negeri orang Amori. Coba kalau kita melihat perjalanan menuju kepada tanah perjanjian, sebuah perjuangan tidak mudah. Banyak hal yang mereka harus hadapi. Bukan hanya musuh orang Filistin dan lain-lain. Tapi masalah tentang keegoisan mereka. Bagaimana mereka bisa menata kehidupan mereka dan sadar bahwa ini bukan tentang dia, tapi tentang Tuhan. Bagaimana mereka belajar untuk tidak bersungut-sungut di dalam kehidupan. Bagaimana mereka bisa belajar untuk memahami bahwa hidup yang mereka jalani adalah anugerah Tuhan. Itu perjalanan yang gak gampang gitu loh. Nah demikian juga hidup kita hari ini kan. Berapa banyak anak pemuda hari-hari ini juga mengalami masalah dalam keluarga. Bagaimana anak pemuda hari ini juga yang menghadapi sakit penyakit mungkin. COVID-19 ini kan nggak tahu usia ya. Betul nggak sih? Kalau kita mau buka semua datanya mungkin ada saja persentase, berapa persentase pemuda yang kemudian kena COVID dan tidak lolos. Ya, meninggal dunia gitu. Saya bukan nakut-nakutin teman-teman sekalian, tapi ini faktanya. Bukan hanya penyakit COVID kok, ada banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan terjadi, kecelakaan lah, dan lain sebagainya. Artinya hidup kita ini fragile, vulnerable, hidup kita ini rapuh sekali. Paulus bahkan mengatakan, bejana tanah liat. Dan inilah hidup manusia guys. Jadi kalau kita ini hanyalah debu tanah, ngapain kita bisa sombong gitu loh. Kalau kita sadar siapa diri kita. Tetapi kalau Tuhan Allah mau memanggil kita, ini sebuah panggilan perjalanan yang harus kita hadapi. Ke depan masih banyak masalah yang harus kita jalani. Tapi tunggu dulu, ini bukan hanya sekedar ke depan, hanya 1-2 hari ke depan, minggu, bulan, enggak. Ini kita bicara tentang destinasi. Untuk apa kita punya mobil yang mewah, tapi tidak tahu kemana kita akan pergi dengan mobil mewah itu? Tahu nggak sih? Dengan mobil yang mewah, dengan mobil yang nyaman, kita hanya berputar-putar. Dan sampai satu kali di mobil itu pun kita mengalami kebosanan guys. Bosan. Demikian juga dengan hidup. Ini bukan masalah mobilnya enak atau enggak. Ini bukan masalah hidup kita enak atau enggak. Yes, saya tahu kita semuanya pengen hidup yang enak. Pengen hidup yang bahagia gitu. Tapi kalaupun kita harus mengalami penderitaan dan kesulitan demi tiba di tempat yang tujuan, yang Tuhan sudah berikan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Karena untuk apa kita terus berputar-putar dalam dunia ini dengan penuh kenyamanan, si hati kita kosong, hati kita hampa, hati kita kering. Tahu sih berapa banyak anak pemuda yang saya pernah temuin, nggak ada apa-apa nangis sendiri, tahu nggak?
Ada sebuah ketakutan. Seandainya nanti papa mama saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Ada berapa banyak anak pemuda juga ketakutan menjalin sebuah relasi karena takut dulunya pernah diselingkuhin sama orang lain. Hati kita tuh kayak babak belur, tau gak sih? Ada anak pemuda yang hari ini juga bertanya-tanya, kenapa saya lahir dalam keluarga yang papa mamanya selalu saling menyakiti? Kenapa saya harus lahir di sebuah keluarga yang broken? Papa mama saya divorce. Saya harus menanggung semua beban. Yang saya sadar ini bukan salah saya. Kenapa saya harus menanggung beban ini? Wait guys. Kalau Tuhan memilih engkau untuk menjalin sebuah kehidupan yang tidak menyenangkan bagi dirimu, pastikan bahwa engkau tahu ada destinasi akhir. Maka kematian sesungguhnya adalah sebuah bentuk introspeksi untuk diri kita memikirkan ulang apa yang sedang kita kejar di dalam dunia ini. Manusia datang telanjang. Dia akan pulang dengan telanjang. Apalah artinya kalau manusia memiliki seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya. Yesus berkata demikian. Jika hidup adalah tentang Allah yang dalam kasih-Nya memilih, menebus dosa dan menetapkan tujuan hidup di dalam Kristus, maka kematian adalah saat di mana kita menerima mahkota kehidupan. Wow. Justru kematianlah kita menerima apa yang sedang kita rindukan, apa mahkota kehidupan. Saya bukan ngomong kita kemudian ya sudahlah pengennya cepat mati saja, enggak. Karena mahkota kehidupan itu berkaitan dengan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa meresponi panggilan Tuhan dengan baik. Apa itu? Menjadi saksi, memberitakan Injil Tuhan, membawa orang mengenal tentang Yesus. Menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena hidupku sudah diberkati lebih dahulu oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maka tidak ada alasan untuk aku tidak menjadi berkat buat orang lain. Come on man. Hari ini coba kita pikirkan ulang kehidupan kita. Kalau kita hanya berkutat dan berpikir tentang apa hari esok, pekerjaan saya bagaimana, siapa pasangan hidup saya, bagaimana saya bisa mendapatkan uang. Semuanya itu bukannya tidak penting, semuanya itu penting. Tapi kalau engkau andai kata sudah memiliki segalanya, tapi kau kehilangan tujuan hidupmu, dan pada waktu engkau meninggal dunia nanti, engkau tidak akan membawa apapun di dalam dunia ini. Tim Keller mengatakan demikian, Yesus telah menanggung satu-satunya penderitaan yang benar-benar dapat menghancurkanmu, yaitu terpisah dari Allah. Dia telah menanggungnya agar semua penderitaan yang datang saat ini kepadamu hanya akan membuatmu semakin hebat. Yesus sudah menanggung penderitaan kita. Yang paling besar, apakah itu? Terpisah dari Tuhan Allah. Sehingga kalau hari ini, Yesus sudah menanggung konsekuensi itu. Dan semua penderitaan yang kita alami hari ini hanya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Ayo coba kita ambil waktu sejenak. Pikirkan ulang hari ini. Semua khotbah-khotbah sebelumnya. Coba kita internalisasikan di dalam hidup kita. Coba kita refleksikan. Mana sih Tuhan yang engkau spotlight? Mana Tuhan yang engkau garis bawahi? Mungkin tidak semua, mungkin hanya 1-2 hal. Tapi itu sangat penting untuk kita refleksikan hari ini. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah ada hari esok, guys. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita masih bisa hidup hari esok? Tapi kalau kita hari ini mendapatkan apa yang firman Tuhan katakan, dan aku mengambil keputusan, berdoa sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk hidup bagi Tuhan, lebih baik, 1 langkah lebih baik, 1 level lebih baik. Itu membuat Tuhan senang. Dan saat itu kita sadar, bahwa inilah arti hidup yang sesungguhnya. Yaitu membuat Tuhan itu disenangkan melalui hidupmu dan hidupku. Apalah jadinya? Kalau pada suatu kali kelak, kita menjalani sebuah kehidupan menjelang kematian. Dan kita melihat ke belakang. Yang nampak, tahu gak sih? Hanyalah kegagalan-kegagalan karena kita tidak mau tahu tentang firman Tuhan. Sangat menyedihkan. Maka saya pernah bilang ya, hidup itu ibarat sebuah buku. Dan waktu adalah setiap lembar halamannya. Menariknya adalah, kalau kita sendiri membaca buku tersebut, kita akan bosan. Karena kita melihat semua isi buku kita hanyalah tentang aku. Bosan.
Tetapi pada waktu Anda melihat bukumu yang kau tuliskan dalam waktu demi waktu, di setiap halaman buku tersebut, Anda melihat Tuhan yang bekerja. Tuhan yang menyatakan diri. Tuhan yang menolong. Tuhan yang membalut lukamu. Tuhan yang menjawab setiap doa. Tuhan yang menegur hidupmu. Tuhan yang menyatakan cinta kasih-Nya. Engkau akan melihat betapa sangat ajaibnya kehidupanmu. Bukan karena engkau, tetapi karena Tuhan yang menyatakannya kepada. Tidak ada yang salah dengan sebuah cita-cita. Tidak ada yang salah dengan sebuah ambisi. Tidak ada yang salah dengan semua harapan. Tetapi ketika semua cita-cita, harapan, ambisi kita hanya taruh di atas keegoisan kita. Di atas pemikiran diri kita sendiri. Hati-hati, jangan-jangan kita sudah menggunakan semua hal tersebut menjadi berhala yang baru. Yang kita sembah, yang kita puja. Dan kita tidak lagi melihat Tuhan Yesus yang sudah demikian mengasihi aku dan engkau saat ini. Orang yang hidup bagi Tuhan Yesus, saya yakin, dia tidak akan pernah meminta-minta, guys. Dia akan dipelihara oleh Tuhan. Pada waktu dia mengalami kegagalan sekalipun, Tuhan tidak pernah menendang dia. Tuhan akan menatang dia kembali, memegang tangannya kembali untuk tetap bangkit dan maju. Dan sampai harinya kelak nanti, kita bisa berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah menjaga dan memelihara iman. Dan hari ini, aku bisa melihat wajah Tuhan sedang menyambutku kembali pulang kepada Dia. Kalau hari ini masih ada kesempatan untuk kita hidup, mari kita hidup bagi Tuhan. Poin yang kedua adalah kalau kita melihat ayat yang ke-17. Yosua kemudian mengatakan, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Poin yang kedua, Yosua tidak hanya bicara tentang pemilihan Allah, tapi Yosua juga bicara tentang pemeliharaan Allah, bukan hanya sekedar pemilihan Allah, tapi juga pemeliharaan Allah di dalam umatnya. Kata di sini yang dikatakan, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita. Kata menuntun yang digunakan dalam akar katanya sebenarnya memberikan sebuah indikasi bahwa ini bukan hanya menuntun, tapi sebuah perjalanan mendaki, menaiki. Maka dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dikatakan to brought up. Jadi katanya menarik sekali, karena ini bukan hanya sekedar sebuah perjalanan, tapi sebuah perjalanan yang mendaki. Seakan-akan Yosua menggunakan kata ini untuk menjelaskan bahwa perjalanan yang mendaki itu seperti ibaratnya di dalam kitab Mazmur digambarkan tentang nyanyian ziarah. Apa itu nyanyian ziarah? Ketika bangsa Israel berkumpul untuk merayakan hari yang Tuhan sudah tetapkan untuk datang ke Yerusalem. Mazmur 133. Alangkah baiknya jika umat hidup rukun bersama. Nah, nyanyian ziarah itu dipakai kata yang sama, nyanyian pendakian. Jadi kalau kata ini dipakai untuk mendaki, untuk menaiki, maka sebuah perjalanan yang dinyatakan melalui mujizat, melalui kebaikannya, melalui semua pemenuhan kebutuhan, itu berfokus kepada bagaimana mereka itu akan tiba di suatu tempat. Pemeliharaan Allah ini menyatakan bahwa sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah, yang harus dijalani oleh umatnya demi supaya tergenapi rencana Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi Yosua tidak hanya sekedar berbicara tentang pemilihan Allah, tidak hanya membuat orang Israel keluar dari Mesir, tapi dalam perjalanan setiap detailnya Yosua kemudian menginternalisasikan, merefleksikan sebuah bentuk kehidupan pemeliharaan Tuhan. Walaupun bangsa Israel pernah jatuh, tapi tak pernah dibuang. Waktu bangsa Israel pernah bersungut-sungut, Tuhan tetap berbelas kasihan kepada bangsa ini. Saudara sekalian, menggenapi tujuan Allah dalam hidup bukan hanya dengan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang bisa kita nyatakan melalui kehidupan kita. Apa sih ini poinnya? Pada waktu Allah menuntun umatnya, dikatakan sebuah perjalanan tidak mudah mendaki. Pada saat yang sama bangsa Israel seringkali tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Ya. Mereka tidak lagi bisa berperang. Mereka tidak lagi bisa berjalan. Mereka tidak lagi bisa melangkah.
Dengan semua banyak perjalanan mereka putus asa, mereka putus harapan. Mereka tak mampu melakukan apa-apa. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka dan rencana Tuhan tetap tergenapi. Sebenarnya pesan yang sederhana adalah gini. Seringkali pada waktu kita mengikut Tuhan, kita mengukur bagaimana kita ini sungguh-sungguh mengikut Tuhan itu dengan pelayanan. Kita mengukur cinta kita kepada Tuhan itu dengan apa yang kita lakukan dan kerjakan. Tapi tunggu dulu, di dalam sebuah bagian kehidupan, kita bisa jadi orang yang paralyzed, lumpuh, men. Saya sih berharap tidak ada satu orang pun, tapi kalau ada di antara kita yang melihat rekaman khotbah ini, lalu dalam kondisi yang sangat sulit, terbaring di rumah sakit, tak mampu lagi melakukan apapun. Ini berita penghiburan buat kita sekalian bahwa Tuhan tidak menuntut apa yang kita bisa lakukan, tapi apa yang bisa kita nyatakan. Apa yang kita bisa nyatakan. Ketika di dalam keterpurukan sekalipun, imanku kepadanya tidak goyah. Di dalam keterpurukan sekalipun, pujian kepadanya tidak akan pernah berhenti. Di dalam keterpurukan sekalipun Tuhan masih memberikan sukacita sehingga orang lain bisa melihat betapa di dalam kesulitan Tuhan tak pernah tinggalkan. Teman-teman, saya pernah punya pengalaman. Ada tante yang kita kasihi, rekan sekerja. Dan saat itu dia kena kanker. Dan kita datang, ya. Inginnya adalah menghibur, memberikan kekuatan, mendoakan dan sebagainya. Tapi pada waktu kita datang, yang terjadi sebaliknya. Si tante ini di dalam keterpurukannya tidak bisa melakukan apa-apa. Dia bersaksi betapa Tuhan itu baik, guys. Betapa Tuhan itu memelihara. Betapa Tuhan itu sangat luar biasa kasihnya kepada dirinya. Sehingga kita yang datang ke sana bukan menghibur, tetapi kita yang masih sehat ini dihiburkan, diberikan semangat, diberikan motivasi untuk bekerja lebih giat untuk Tuhan. Dan inilah yang sebenarnya dimaksudkan ketika Allah menuntun umatnya. Bangsa Israel ini seringkali jatuh dan tak mampu lagi melakukan apa-apa. Tetapi Allah di dalam tuntunannya memberikan kepada mereka kekuatan dan kemampuan. Untuk apa? Bukan hanya melakukan apa yang bisa dikerjakan, tapi untuk menyatakan akan cinta kasih Tuhan. Roma 14 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Mungkin ada berapa orang dari kita hari ini mengalami sakit penyakit. Mengalami kesulitan. Mungkin ada juga beberapa orang saat ini yang melihat video ini, khotbah ini, sedang dalam kondisi yang mungkin sudah divonis dokter hanya beberapa tahun atau beberapa bulan. Dan Anda merasa terintimidasi. Anda merasa Anda anak Tuhan. Saya harus berbuat sesuatu tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Wait guys, tunggu. Siapa kamu jauh lebih penting daripada apa yang kamu bisa lakukan buat Tuhan. Ketika hidupmu, imanmu hidup, bergerak, dinamis. Walaupun fisikmu tidak lagi dapat melakukan apa-apa. Tapi Tuhan melihat hatimu. Dan ketika Tuhan melihat hatimu, Dia berkata kepadamu, hamba yang setia. Ada sebuah kisah klasik yang saya ingat tiba-tiba. Suatu kali di sebuah, katakanlah sebuah perumahan, di sebuah perkampungan, sebuah gereja. Di dalam gereja itu tidak banyak jemaatnya. Tapi sang pendeta, gembala dari gereja itu memperhatikan ada ibu yang selalu datang lebih pagi. Dan ibu yang datang lebih pagi ini selalu mengambil sebuah tempat untuk berdoa dan berlutut di gereja itu. Awalnya pendeta itu mengatakan merasa tidak apa-apa. Sampai suatu kali dia merasa terintimidasi karena merasa seperti kompetisi, tahu nggak sih? Ini ngapain sih nih ibu? Sok-sok rohani itu datang lebih awal. Berdoa di rumah aja deh, nggak usah berdoa di gereja. Mulai ada rasa yang nggak enak. Tapi sang pendeta memperhatikan dengan hati yang terus, mencoba untuk menata hatinya, wajahnya, ya tetap menegur. Sampai terus berjalan bulan demi bulan, si ibu melakukan hal yang sama. Sampai suatu ketika ibu ini tidak datang. Dan anehnya adalah sang pendeta mengatakan dalam hati itu kan, nggak konsisten. Cuma beberapa bulan saja. Tapi minggu berikutnya tidak datang lagi. Minggu berikutnya tidak datang lagi. Sehingga sang pendeta mulai khawatir.
Ketika dia mencari tahu, ternyata benar bahwa si ibu ini sudah meninggal dunia. Dan dikuburkan oleh saudaranya, keluarganya, tanpa sepengetahuan dari jemaat dan pendeta tersebut. Dan keluarganya ketika sang pendeta melakukan penghiburan datang, keluarganya mengatakan demikian, Pak Pendeta, ibu waktu itu menitipkan kunci kamarnya. Dia mohonkan supaya Pak Pendeta yang datang dan memberesi atau sesuatu buku yang bisa dibawa, silakan dibawa untuk kepentingan gereja. Lalu pendeta datang masuk ke dalam kamarnya dan melihat, memperhatikan banyak buku-buku, Alkitab dan seterusnya, sampai dia menemukan sebuah buku yang cukup besar. Lalu dia merasa tergelitik dengan buku ini karena ada di sebuah karpet dan ada sebuah Alkitab di sebelahnya. Begitu dia buka, itu ada tulisan tanggal dan nama. Tanggal, nama. Seketika dia coba memperhatikan pelan-pelan, ini sebenarnya apa sih? Baru dia tahu bahwa itu adalah buku doanya. Jadi dia mencatat setiap orang, setiap peristiwa, dan kapan Tuhan menjawab doanya. Dan begitu sangat terkejutnya sang pendeta, karena dia membaca sebuah tanggal, dan di sana tercantum namanya. Dan dia mengingat tanggal dan tahun tersebut, sang pendeta ini masih belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sang pendeta ini justru sebaliknya sedang memberontak kepada Tuhan. Tapi terus bulan demi bulan, sang ibu ini terus mendoakan, sampai suatu kali Tuhan memanggil bapak ini dan jadi pendeta. Dan dia mengatakan di sana jawaban doa. Ini sebuah kisah klasik yang menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini, doa itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan dan menggenapi rencananya, guys. Tapi berapa banyak orang yang suka mimbar? Berapa banyak orang yang suka tampil? Tapi sedikit orang yang mau mengambil pelayanan doa. Pelayanan pemuritan. Yang mungkin tidak bisa terekspos. Tidak bisa nampak, tidak bisa kelihatan. Oh teman-teman sekalian, saya seperti halnya hari ini. Saya terus bergumul dan memohon Tuhan menjaga hati saya. Karena yang terutama bukanlah sekedar apa yang dikatakan di atas mimbar, tetapi bagaimana hati saya melekat kepada Kristus. Siapa yang disampaikan bukan hanya sekedar teori belaka, tapi sebuah perjalanan spiritual. Bagaimana Tuhan membentuk hati saya, menegur saya, mengoreksi hati saya, mengangkat setiap ego, melatih emosi saya. Dan saya mengamini, teman-teman sekalian, kalau saya hari ini ada seperti halnya hari ini, saya tahu ini ada banyak orang yang berdoa. Ini ada banyak orang yang mendukung, yang mungkin tidak pernah terekspos. Tapi inilah arti tentang kehidupan. Sebelum kita sampai ke dalam fase kematian mengakhiri hidup kita. Ini bukan seberapa banyak kamu melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sampai sebagaimana engkau menyatakan cinta kasihmu kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui kehidupanmu sehari-hari. Sekali lagi teman-teman, saya mengencourage Anda. Siapapun Anda. Di dalam situasi yang sangat sulit. Anda tak mampu melakukan apapun juga hari ini. Bukan berarti Anda tidak berharga di hadapan Tuhan. Anda berharga di hadapan Tuhan bukan karena apa yang Anda bisa lakukan untuk Dia. Anda berharga karena engkau adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Dan jikalau Anda hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, ayo, jangan sia-siakan waktu yang ada. Mari kita terus bekerja bagi Tuhan, melayani dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Kematian suatu kali kelak akan kita hadapi. Suka atau tidak suka. Tapi saya mau mengatakan bahwa orang yang berorientasi pada kekekalan, hidup di dalam dunia yang sementara ini, akan terus berpikir tentang kekekalan. Sehingga mereka pada satu kali akan meninggalkan dunia ini, dia sadar dia sudah meninggalkan legacy, warisan. Warisan iman yang kemudian nanti bisa mendorong banyak orang di bawah kita. Generasi-generasi berikutnya untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Kematian bukanlah perkara kapan dan bagaimana kita pergi. Tapi mereka bicara tentang bagaimana mereka bisa meninggalkan legacy. Mereka yang telah yakin akan pergi ke surga akan bertanya apa yang bisa saya wariskan di dalam hidup bagi kerajaan Allah di dunia ini. Maka sekali lagi teman-teman sekalian, waiting to die. Kematian bukan hanya sekedar fisik. Kematian juga bisa bersifat rohani. Untuk apa kita hidup lama dan panjang, tapi tidak pernah mengerti arti kehidupan dan makna kehidupan.
Untuk apa kita mempertahankan hidup kalau kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita sedang pertahankan? Apa gunanya lah hidup jika kita punya kematian rohani, terpisah dari Tuhan Allah? Tapi sebaliknya jika Anda hari ini sudah dihidupkan di dalam kebangkitan Kristus, maka hidupmu yang baru kiranya menjadi bau harum bagi sekeliling, menyatakan akan cinta kasih Yesus di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Bukan hanya sekedar dengan apa yang kita bisa lakukan, tapi apa yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Ingat, Injil sebelum didengar oleh orang lain, dia harus dilihat oleh orang lain. Maka kalau kehidupan kita menjadi Injil yang terbuka, sehingga banyak orang mau melihat Kristus melalui kehidupan kita, bersyukurlah. Tapi jikalau Anda hari ini mengalami kesulitan fisik, fase-fase yang sangat berat, saya berdoa bagi Anda, kiranya Tuhan meneguhkan iman kita. Dan pada waktu kita teguh iman sampai pada titik penghabisan, di sanalah kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika kita bisa belajar berpegang kepada Kristus, walaupun di dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Ingat, penderitaan, tekanan kehidupan, penghulu-penghulu, kematian, apapun juga tak mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Jikalau kita sudah di dalam Kristus Tuhan hari ini, kita yakin kita punya tempat terbaik di surga. Tapi ini bukan masalah nanti ketika kita mati, tapi bagaimana kita menjalani hidup sampai tiba masa kematian. Soli Deo Gloria, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, teman-teman. Tetap sehat, gunakan protokol kesehatan dengan baik, dan kiranya kita boleh terus berkarya walaupun di tengah situasi yang sulit hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman. Mari kita berdoa. Kepada Engkau Tuhan kami mengucap syukur.